Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Dianugroho, D11 2017 02538 D11 61 MI. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah perancangan aplikasi pendaftaran online berobat di rumah sakit. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya tidak bisa menampilkan kamera saya karena kamera laptop saya tidak bisa digunakan. Makanya ini hanya ada kotak hitam aja. Untuk yang pertama, di sini ada latar belakang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah, meningkatnya pengunjung setiap tahunnya membuat pelayanan di rumah sakit menumpuk setiap di bagian pendaftaran. Tak sedikit pengunjung datang pagi namun baru mendapat pemeriksaan siang hari. Ini menunjukkan bahwa tidak ada keefektifan waktu yang baik. Dengan adanya aplikasi atau web pendaftaran online berobat di rumah sakit, tentu akan mempersingkat waktu dan meringankan pelayanan di rumah sakit. Pengunjung tidak perlu antri lama untuk mendapatkan pemeriksaan. Hanya dengan mendaftar online dan mengisi data diri, pengunjung datang ke rumah sakit tinggal melakukan pemeriksaan. Untuk outcome yang diharapkan, harapannya semua masyarakat bisa menggunakan aplikasi atau web pendaftaran online berobat di rumah sakit. Dan kedepannya dapat membantu masyarakat khususnya pengunjung rumah sakit yang ingin berobat supaya lebih efektif waktunya dan tidak perlu menunggu lama serta dapat meringankan pekerjaan petugas di rumah sakit. Untuk entitas petugas kesehatan ada nama, NIP, alamat, jenis kelamin, dan ID petugas. Untuk pasien ada nama, NIK, alamat, jenis kelamin, dan ID pasien. Untuk petugas registrasi ada nama, NIP, jenis kelamin. Untuk dokumennya sendiri yang dibutuhkan yaitu KTP, hasilnya sebuah dokumen pendaftaran online pasien. Untuk progres seksionalnya di sini sudah ada flow map pendaftaran online berobat di rumah sakit. Yang pertama, pasien mulai melakukan pendaftaran di link atau aplikasi yang sudah tersedia. Pasien mengisi data diri pasien sesuai yang ada di KTP, lalu akan muncul sebuah data pasien. Untuk administrasinya, pasien mengkonfirmasi ke petugas, lalu pengecekan. Dari hasil pengecekan itu, maka data pasien akan dirujuk ke pemeriksaan dokter. Itu ada pengecekan ulang. Dari setelah pengecekan data pasien, maka akan melakukan langkah pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, maka dokter akan mendiagnosis penyakit apa atau kendala apa yang dialami oleh pasien. Dari diagnosis tersebut ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pasien akan dirawat inap, atau yang kedua pasien akan rawat jalan. Kalau pasien dinyatakan dirawat inap, maka pasien akan dirawat di rumah sakit sampai kondisinya pulih seperti semula, baru pasien bisa pulang. Untuk rawat jalan, ketika pasien dinyatakan rawat jalan, maka dokter akan memberikan resep obat, lalu pasien akan menebus obatnya di apotek rumah sakit, baru pasien pulang. Ada tabel relasi. Pasien atau pengunjung mendaftar online melalui web atau aplikasi yang sudah tersedia dengan mengisi data diri sesuai di KTP. Kemudian pasien ke rumah sakit untuk konfirmasi data diri ke pelayanan kesehatan. Selanjutnya pasien akan diperiksa. Untuk poin yang selanjutnya ini ada user interface atau sebuah desain. Dari sini pasien akan melakukan pendaftaran di link atau di aplikasi
mohon maaf, di web atau di aplikasi yang sudah tersedia dengan memasukkan data diri pasien. Lalu di sini pasien bisa memilih poli mana yang akan dituju. Untuk selanjutnya pasien bisa menentukan kapan waktunya akan pemeriksaan dan kapan jamnya. Lalu pasien akan dirujuk ke rumah sakit. Baru sampai di rumah sakit pasien akan diperiksa oleh dokter. Selanjutnya ada manajemen risiko, yaitu karakteristik sistem, identifikasi ancaman, identifikasi kelemahan, analisa pengawasan, menerapkan beberapa kemungkinan, terus ada analisa dampak, penentuan risiko, ada rekomendasi kontrol, dokumentasi hasil pekerjaan, ada cost estimate, terus yang terakhir ada work plan. Terima kasih, inilah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.